إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه قبل كل كلام وعند كل كلام وبعد كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para ulama, para kiai, para ustadz, para hadirin, para hadirat yang kami muliakan, yang kami hormati. Semoga majelis kita ini menjadi majelis yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan kakek kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi yang kita tempati, Inni uridu an akhluqa minka khalqan faminhum man yuti'uni wa minhum man ya'sini faman ata'ani adkhaltuhu jannati wa man asani adkhaltuhu an-nar. Wahai tanah, wahai bumi, saya ingin menciptakan satu makhluk yang bahan bakunya dari kamu. Nanti di antara makhluk itu akan ada orang yang taat kepadaku dan akan ada orang yang menentangku. Yang taat akan saya masukkan ke surgaku, yang tidak taat akan saya buang ke neraka. Fanfajarat al-uyun, maka bumi ketika mendengar Allah berfirman seperti itu, bumi takut betul. Maka bumi itu langsung nangis, dan nangisnya itu nggak akan berhenti sampai hari kiamat. Karena bumi takut kalau dijadikan satu manusia, yang manusia tadi menentang Allah, yang akhirnya akan dibuang ke neraka Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka ada makhluk yang menjadi musuh kita. Namanya siapa? Syaitan, iblis laknatullah alaih. Iblis itu langsung gerak cepat turun dari langit. Apa yang dia kerjakan di bumi? Ternyata iblis tadi nginjek-nginjek tanah yang ada di bumi. Semua tanah mana aja, Eropa, Amerika, Indonesia, Bengkulu, diinjak semua itu tanahnya. Sambil iblis tadi berteriak-teriak, saya injak-injak tanah yang ada di bumi, karena saya berharap manusia akan diciptakan dari tanah yang pernah bersentuhan dengan kaki saya, sehingga sifat-sifat buruk saya akan menempel di dalam diri manusia. Maka Imam Khatib Al-Baghdadi beliau mengatakan sifat-sifat buruk manusia: iri, dengki, marah, makar, dendam, bosenan, gak pernah syukur. Ini semua bersumber karena dalam diri manusia ada tanah yang pernah disentuh oleh iblis laknatullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat manusia yang begitu buruk yang sudah diyakini oleh iblis sendiri, la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ketika iblis diusir dari langit, dia mengatakan, ya Allah, saya akan balas dendam. Anak Adam akan saya goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan anak Adam termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Maknanya kebanyakan manusia itu orang yang mengkufuri nikmat Allah. Itu sudah keyakinan iblis. Karena manusia itu punya sifat bosan. Dikasih nikmat seindah apapun nanti lama-lama bosan. Kalau orang punya mobil baru, masih baru, maka indah. Gak boleh dipinjam orang, dicuci setiap hari. Sudah setahun sudah mulai jarang dicuci, 3 tahun sudah mulai bosan, 5 tahun pengen cari mobil baru lagi. Itu manusia. Kalau orang ketika pengantin baru indah apa enggak? Masya Allah, seakan-akan dunia itu milik mereka berdua sudah. Semua kelemahan-kelemahan tampak menjadi keistimewaan. Kalau istrinya kentut pun jadi wangi kentutnya. Ini pengantin baru 2 hari, 3 hari. Kalaupun istrinya tidak putih pun tampak indah. Wahai istriku, walaupun kamu itu nggak putih hitam, tapi hitam itu beda. Hitamnya hitam Hajar Aswad. Hajar Aswad itu satu batu di Ka'bah sana, bentuknya biasa saja, hitam, tapi semua orang rebutan pengen nyium Hajar Aswad. Sampai ada jasa mencium Hajar Aswad. Biasanya yang kerja itu orang Madura. Nanti dia kawal 4 orang, sekali nyium bayar 300 real. Berarti berapa? 3 kali 4 berapa? 1.200.000. Sekali cium 1.200.000. Jadi ayah Hajar Aswad walaupun hitam melihatnya itu enak, pengen nyium terus. Itu pengantin baru. Nanti kalau sudah berjalan 3 bulan, sudah suaminya keluar rumah, sudah agak-agak pusing-pusing sedikit. Nanti kalau sudah 3 tahun, sudah biasa. 30 tahun, Masya Allah, pulang ke rumah, pengen nyari keluaran baru lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bani Israel ini oleh Allah diberi nikmat yang begitu hebat. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa
itu bukan nabi. Yang Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa itu bukan nabi, tapi seakan-akan memiliki keistimewaan seperti keistimewaannya nabi. Masya Allah, kalau dia jalan mendung itu selalu ikut di atas kepalanya sehingga nggak pernah kepanasan. Bani Israel itu ketika lahir sudah pakai baju dan bajunya nggak perlu diganti, tidak pernah usang, tidak pernah bau busuk. Setiap orangnya tambah besar, bajunya tambah besar, seperti baju baru terus. Makanannya, minumannya, Masya Allah, dikasih makanan itu namanya manna wassalwa. Ada burung-burung itu datang, enak-enak itu, datang sudah berupa panggang. Burung-burung makanan-makanan langsung dari surga. Sebagian riwayat mengatakan manna wassalwa itu dari surga. Burung bakar dan sejenis madu. Kalau mereka sudah makan, awal-awalnya itu saking enaknya manna wassalwa itu. Ketika dimakan, jantung itu hampir berhenti. Orang bumi makan makanan surga, kira-kira gimana? Enak, minumannya seger. Allah turunkan dari langit itu batu, dipukul Nabi Musa, keluar 12 mata air yang segarnya melebihi seluruh mata air di dunia kecuali Zam-Zam. Minumannya seger, makanannya enak, ada sejenis madunya juga. Luar biasa. Setahun masih enak, 2 tahun sudah agak berkurang. Setelah beberapa tahun, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Nabi Allah, makanannya kok manna salwa, bosan kami ini. Pengen cari makanan yang lain gitu loh. Masa makanan dari langit, semua dari langit, mendung langit, makanan langit, pengen makanan bumi gitu loh. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Minta pada Tuhanmu sana, suruh keluarkan dari bumi itu sayur-sayuran, kemudian timun, bawang merah, bawang putih, kacang-kacangan begitu. Masa semua langit-langit, bosan kami. Jadi manusia itu makan dari surga pun kalau nggak tambah enak, bosan. Nah di surga membosankan nanti. Kalau surga tidak tambah enak, di surga pun bosan manusia. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga itu ditambah terus nikmatnya. 1 suap nikmat, 2 suap makin nikmat, 3 suap makin lezat, 4 suap nggak bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Maka sampai ada orang itu makan 1 buah di surga itu, enak, mau makan lagi, makan enak. Sampai penjaga surga, malaikatnya itu datang, Tuhan, surga itu masih banyak loh buah-buahan yang lain, kenapa cuma makan ini doang? Maka dia mengatakan, dikit, banyak. Coba lihat belakang kamu itu. Dilihat belakangnya, kulitnya 1 gunung. Jadi nikmatnya ditambah. Maka setiap hari Jumat ada upgrade muka. Kalau istrinya di surga tidak tambah cantik, suaminya bosen. Kalau suaminya nggak tambah tampan, istrinya bosen. Maka seminggu sekali ganti muka. Orang sekarang ada ganti mobil, ganti mukanya mobil. Ini ganti muka. Maka ada pasar muka. Maka dia datang, saya ingin ganti muka itu, Allah rubah. Saya ingin ganti warna itu, Allah rubah. Gak perlu ganti suami lama tapi rasa baru. Bagaimana? Cocok atau tidak ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surga terus ditambah terus nikmatnya. Nah ketika nikmat itu ditambah baru tidak bosan. Kalau masih sama, seindah apapun tetap akan bosan, tetap akan kurang. Maka dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan, seumpama orang diberi 1 lembah dari emas,
Dia akan senang seperti satu lembah, tapi kayaknya harus 2 lembah. Dikasih 2 lembah, oh kayaknya kurang, kayaknya harus 3 lembah. 3 kurang, 4 kurang, 5 kurang, terus kurang. Tidak akan berhenti keinginan manusia sampai ditutup mulutnya pakai debu. Wajah sakratul maut bil haq, ketika datang malaikat Israil nyambut nyawa dia. Kalau orang bilang pokoknya Pak, kalau saya sudah punya motor, sudah lah pokoknya, saya sudah nggak pengen apa-apa lagi. Oh. Nanti kalau sudah punya motor, kayaknya 1 kurang, 2 harusnya. Setelah punya 2, kayaknya mobil harusnya. Ini musim hujan, nggak harus mobil. Ini mobilnya kurang bagus, tambah lagi. Itulah manusia. Dan sekarang kita ini ada nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sebagian anak-anak kita belajar ilmu agama. Anak-anak kita belajar Al-Quran, belajar hadis, sabda Nabi, firman Allah. Ini nikmat yang begitu besar. Masya Allah. Orang itu kalau di dalam hatinya ada firman Allah, ada Al-Quran, itu bisa menjadi tolak balak, penangkal azab. Itu Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Beliau itu menceritakan ada orang namanya Fir'aun. Semua tahu kan Fir'aun. Fir'aun itu maksiat sampai puncaknya maksiat itu ngaku jadi Tuhan. Ketika Fir'aun ngaku jadi Tuhan itu sampai iblis pun sowan, sungkem kepada Fir'aun. Muridnya sudah berhasil mengalahkan gurunya. Sejelek-jeleknya iblis gak berani ngaku jadi Tuhan. Ini punya murid yang melebihi gurunya, ngaku jadi Tuhan. Jadi manusia itu kalau sudah terlanjur jelek, itu jeleknya melebihi setan. Masya Allah. Kalau terlanjur soleh, solehnya melebihi malaikat. Jadi kalau pengen jos itu bisa jos betul baik, ya bisa jos buruknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa itu dakwah kepada Fir'aun, didakwai, tapi gak bagus-bagus. Dakwai makin maksiat, didakwai makin menentang Allah. Maka akhirnya Nabi Musa itu doa. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabal alim. Ya Allah, Fir'aun itu sudah gak mungkin Islam itu sudah hancurkan aja sudah. Fir'aun itu sudah gak ada jatah hidayah kayaknya, sudah matikan hukum sama Fir'aun itu ya Allah. Ketika Nabi Musa doakan Fir'aun biar hancur, Fir'aun itu bukan hancur, makin kuat. Bisa lari-lari pagi, bisa main futsal. Sini ada futsal nggak? Jadi Fir'aun itu bukan makin lemah, didoakan istighosah Nabi Musa, bukan makin hancur, tapi makin kuat. Kadang-kadang orang tuh istighosah biar orang tuh hancur, kok makin kuat Pak. Fir'aun diistighosahin Nabi Musa biar hancur, tapi makin kuat. Maka Nabi Musa tuh bingung, ya Allah, ini Fir'aun tuh kenapa sih kok masih dihidupkan, tuh fadilahnya apa? Orang sudah gak ada baiknya, ini loh fadilahnya apa kok masih dihidupkan? Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, hei Musa, kamu sekarang datang ke pondoknya Fir'aun, kerajaannya Fir'aun. Kamu datang ke sana, kamu lihat tuh di gerbang kerajaannya, di gapuranya itu ada apa? Ketika Nabi Musa datang ke sana, ternyata di gapuranya Fir'aun itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Musa, karena di gerbangnya Fir'aun ada namaku,
maka azab untuk Fir'aun saya tunda. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ditulis di gerbangnya musuh Allah, itu bisa menunda azab untuk dia. Gimana kalau Bismillahirrahmanirrahim ditulis di hati-hatinya hafid Al-Quran? Bukan hanya Bismillah, tapi 5 juz. Bukan hanya 5 juz, 10 juz. Bukan hanya 10 juz, 30 juz. Maka ada seorang hafid dalam satu kampung itu sudah menangkal azab dunia maupun azab akhirat. Maka anak-anak kita ada yang belajar ilmu agama, ada yang khatam Al-Quran, Masya Allah. Itu harus syukuran nyembelih sapi. Jangan nyembelih ayam, nyembelih sapi. Itu sebagai syukuran kita gembira Allah masih pilih ada orang dari anak-anak kita yang di dalamnya 30 juz Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya mulia, bukan hanya dirinya, orang tuanya juga ikut mulia. Itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau itu jalan melihat kuburan. Namanya Nabi itu bisa melihat dalam kuburan. Maka Nabi Isa itu melihat ada kuburan itu orangnya disiksa, dicambuk, dipecut, datang ular dipatok kakinya. Maka Nabi Isa melihat tuh gak tega. Ini orangnya kasihan, tinggal pergi. Setelah beberapa saat Nabi Isa tuh lewat kuburan yang sama, kuburan yang dulu isinya api, azab berubah menjadi indah seperti pertamanan surga. Di situ ada bidadarinya. Jadi orang itu kalau orang Islam meninggal dunia, maka nanti dalam kubur itu akan datang bidadari, wanita bidadari. Dia itu megang tasbih, kemudian tasbihnya itu jatuh, koneng ke bawah. Maka diambil oleh bidadarinya itu. Ketika ngambil, namanya dasarnya dari bumi sering jelalatan, maka dia melihat, cantik sekali ya. Tiba-tiba udah kiamat. Jadi melihat tuh udah lama, tapi karena bagus-bagus langsung kiamat, nggak terasa. 100 tahun terasa 1 menit. Maka Nabi Isa tadi melihat, ini kok ada kuburan indah sekali. Kenapa dia ini? Maka Nabi Isa tanya, ya Allah, ini kuburan dulu diazab, kenapa sekarang diberi nikmat? Apa amalan dia? Maka Allah berfirman, hei Isa, ketika dia meninggal dunia, istri dia sedang hamil. Ketika anaknya sudah dilahirkan, sudah mulai beranjak dewasa, dimasukkan ke TPA itu, tempat anak-anak main-main itu. Maka diajari oleh ustazahnya itu, Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya ngikutin, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah berfirman, hei malaikat pengazab kubur, hentikan azab untuk bapaknya. Saya malu bapaknya diazab di kubur sedangkan anaknya membaca Al-Quran di dunia. Jadi yang akan bisa menangkal anak yang hakikatnya anak itu siapa? Anak yang berbakti kepada orang tua di bumi dan di setelah bumi, di dunia dan di setelah dunia. Kalau orang itu punya anak yang kaya raya, menyenangkan enggak? Sangat menyenangkan. Tapi menyenangkannya sampai orang tuanya wafat. Tapi kalau anak itu hafid Quran, dia akan berbakti kepada orang tuanya ketika di dunia, berbakti ketika dikubur, berbakti ketika di mahsyar, berbakti nuntun orang tuanya diajak ke surga yang paling tinggi. Maka anak kita, kalau kita tuh sayang kepada anak, hakikatnya anak itu apa? Anak yang akan menguntungkan kita. Tapi kalau anak gak menguntungkan ayahnya, di dunia mengecewakan, dikubur ngirim api,
di akhirat dorong ayah dan ibunya diajak ke neraka bareng-bareng. Maka anak yang faham agama nanti di akhirat Allah kumpulkan ahli ibadah satu tempat, Allah kumpulkan hafid Quran di satu tempat yang lain. Maka Allah berfirman kepada ahli ibadah dari udkhulul jannah, kalian ahli ibadah, ahli dakwah silahkan masuk surga. Masuk surga bareng-bareng. Kemudian Allah berfirman kepada hafid Al-Quran, kepada orang-orang alim, kif, kalian jangan masuk surga hatta tashfa'alin nas, sehingga kalian mensyafaati siapapun orang yang kalian kehendaki. Maka ada orang yang paling rendah mensyafaati 10 keluarganya, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 1000, ada yang 1 orang. Dia punya syafaat bisa menyelamatkan orang dari neraka 1.000.000 orang. Jadi 1 orang bisa masukkan surga seluruh Bengkulu. Ternyata tamatan pondok apa ini? Al-Fatah. Alhamdulillah, 1 orang bisa masukkan surga semua orang. Allahumma ja'alna minhum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat manfaat untuk orang tuanya, manfaat untuk umat juga manfaat. Ada orang sedekah, kenapa dia sedekah? Karena dia tahu fadilahnya sedekah dari para ulama. Ada orang berdakwah, kenapa kamu berdakwah? Karena dia tahu fadilahnya dakwah dari kitab-kitab mengenai ilmu agama. Maka di akhirat nanti ada orang yang sangat dermawan, ada orang yang dia ini berjuang sampai darahnya itu habis, ada orang yang alim mau masuk surga bertiga itu. Maka orang yang jihad tadi mengatakan, saya surganya belakangan aja, biar yang sedekah yang duluan. Karena dulu saya jihad itu yang bantu kuda saya, yang bantu pelananya, peralatan perangnya yang ngasih orang dermawan ini. Dia lebih berhak masuk surga melebihi saya, biar dia dulu. Maka orang yang dermawan tadi mengatakan, saya nggak berhak masuk surga duluan, karena saya tahu fadilahnya sedekah, fadilahnya orang menghibahkan tanahnya itu dari para ulama, biar dia masuk surga duluan. Maka nanti di akhirat ada timbangan darahnya para mujahid dan timbangan tintanya para ulama. Ketika ditimbang itu masih berat tintanya para ulama. Maka para mujahid gak terima, ya Allah, kami sudah mengorbankan darah kami habis untuk agama. Dia cuma nyoret-nyoret di buku aja, kenapa pahala dia lebih banyak daripada pahala saya? Maka Allah berfirman, lah kamu dulu tahu fadilahnya berjuang dari mana? Dari ulama. Ya sudah, biar dia masuk surga duluan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anak kita yang kita pesantren akan kita pondokkan itu nikmat yang besar. Dirinya akan mulia, orang tuanya akan mulia, bahkan yang duduk di sampingnya pun mulia kalau dia soleh betulan. Nabi bersabda, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang jadi duduk dengan orang-orang alim, dengan orang-orang hafid yang paham agama, maka dia seakan-akan duduk di sampingku, saudara. Seakan-akan dia duduk di sisiku ketika di dunia, karena dia tahu ilmuku, tahu halal, tahu haram dari dia. Maka seakan-akan dia hidup duduk di samping saya di Madinah sana. Barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, nanti di akhirat akan saya dudukkan bersamaku di surga Firdaus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anaknya mulia, orang tuanya mulia, yang duduk di sampingnya mulia, bahkan yang senang pun mulia. Masya Allah, dalam Bukhari, Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan, seluruh sabda Nabi itu menggembirakan saya, tapi tidak ada sabda Nabi yang lebih menggembirakan saya
melebihi sabda Nabi, innaka ma'amman ahbabta. Wahai Anas, kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Maka Sayyidina Anas, demi Allah saya cinta Nabi, demi Allah saya cinta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Maka saya yakin, saya berharap akan dikumpulkan bersama mereka, walaupun amalan saya tidak sama dengan mereka. Dirinya mulia, ahli keluarganya mulia, yang duduk mulia, yang senang aja juga mulia. Maka bagaimana nikmat pesantren di pondok di kampung ini, ada pesantren ini, kita syukuri betul-betul ini. Gimana cara mensyukurinya? Yang pertama, kita kirim anak kita masuk ke pesantren. Insya Allah. Anak saya sudah tua, Pak. Ya, cucunya ke pesantren. Insya Allah. Sehingga kampung kita ini menjadi kampung seperti kampung Madinah Al-Munawwarah. Semua orangnya berakhlak. Kalau anak-anak kita masukkan ke pesantren, tahu betul di mana fadilahnya orang tua itu. Kalau orang nggak diajari agama, dia itu dengan orang tuanya tidak menghormati. Sehingga orang tuanya sudah mau meninggal dunia, ditelepon anaknya, ini ibu sudah mau meninggal, bapak mau meninggal ini. Saya sibuk kerja, Bu, nggak sempat, ntar lah kasih tahu makamnya di mana, nanti waktu Syawal saya ke sana. Kalau orang nggak paham agama, ketika orang tuanya sedang sekarat, ini bapak ini dulu sukanya dangdut, biar tenang berangkatnya kita setelkan dangdut yang kencang aja, setel Indosiar yang kencang, biar memberangkatkan ayahnya dengan tenang. Itu ketika orang tidak paham agama, maka orang tuanya sudah mau meninggal pun disetelkan dangdut. Jadi kalau orang paham agama, dia tahu betul orang tua itu paling berharga. Maka Habib Abu Bakar, beliau mengatakan, orang wali besar, beliau mengatakan, nah, doa orang tuamu lebih hebat dari doa orang seperti saya 70 kali. Makanya doanya orang tua itu lebih hebat daripada doanya 70 kali. Maka orang tua itu kalau doakan anaknya itu harus yang bagus-bagus. Jangan anak durhaka betulan gimana? Anak gak pinter betulan gimana? Maka itu pimpinan Imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram, namanya Abdurrahman As-Sudais. Itu nakalnya dulu minta ampun. Sampai ibunya itu sudah gak mau ngakui anak lagi, diusir dari rumah itu. Kamu nakal, pergi sana, jadi Imam Masjidil Haram. Ketika pergi betul jadi Imam Masjidil Haram, karena marahnya ibu, doanya yang bagus-bagus. Makanya kalau marah kepada anaknya, kamu pinter, kamu taat, nanti jadi pinter betulan, jadi taat betulan, insya Allah. Orang tua itu begitu istimewa, Masya Allah. Di akhirat itu ada orang sudah mau masuk surga. Ada orang sudah mau masuk surga, kurang satu jengkal, dikit aja. Maka ada malaikat datang, stop. Kenapa stop? Ada amalan yang belum dihitung, Tuhan. Baik atau buruk? Baik, buruk, tapi sedikit. Kertasnya sebesar seujung kuku segini. Berapa gram nih? Nggak ada 1 gram. Oh, dikit ya, apa? Timbang aja. Ketika ditimbang, diletakkan tuh kertas si amalan buruk, ketika diletakkan jedek, ternyata seperti ditimpa gunung Himalaya. Semua kebaikannya kalah dengan keburukan yang kecil seujung kuku. Maka orang tadi nangis, ya Allah, itu apa ya Allah, itu apa, amalan apa begitu buruknya ya Allah. Maka dibuka, isinya ternyata dia pernah mengatakan sekali kepada orang tuanya ketika di dunia. Di dalam Islam itu orang tua itu begitu istimewa, orang mengatakan itu doang, itu dosanya begitu besar. Apalagi dengan orang tua bantah-bantahan, apalagi dengan orang tua apa bapak apa ini, Masya
Masya Allah itu dosanya bukan Himalaya lagi, seperti dijatuh planet Jupiter. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tadi diseret ke neraka, seret sampai depan pintu neraka. Dia mengatakan pada malaikat, stop, gantian sekarang. Loh, stop apa lagi? Saya pengen sowan kepada Allah lagi. Amal kamu sudah habis. Ya nggak apa-apa, saya pengen sowan dikit aja. Ketika dia sowan, Allah berfirman kepada dia, kenapa kamu kembali? Ya Allah, tadi saya melihat ketika saya mau masuk neraka, saya lihat orang tua saya sedang diseret ke neraka juga bareng dengan saya. Maka ya Allah, karena di dunia dulu saya sudah berbuat buruk kepada orang tua saya, sekarang seluruh dosanya orang tua saya itu berikan kepada saya saja, biar saya di neraka, biar dia sudah ke surga. Maka Allah berfirman, karena kamu berakhlak baik kepada orang tuamu, kamu dan orang tuamu saya masukkan surga semua. Jadi di akhirat itu berbuat baik kepada orang tua masih ada fadilahnya. Bagaimana berbuat baiknya ketika di dunia? Maka kalau anak itu dimasukkan pesantren, diajari orang tua itu penting. Nanti dia akan bisa menghargai orang tuanya melebihi segala-galanya, insya Allah. Maka bagaimana pondok kita ini kita urus bersama-sama, kita kirim anak kita ke sini, kita bantu sehingga pondok kita ini, kampung kita ini menjadi kampung Madinah 1400 tahun yang lalu, insya Allah.